Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan new Yamaha Aerox Alpha Turbo Ultimate dengan Yamaha NMAX Turbo Tex-Max. Kira-kira mana yang lebih baik dari kedua motor ini? Langsung saja kita bandingkan. Oke teman-teman, jadi ini dia new Yamaha Aerox Alpha Turbo atau Aerox tipe tertinggi yang dibanderol di harga 40 jutaan. Dan di sebelahnya adalah Yamaha NMAX Turbo Tex-Max yang dibanderol di harga 43 jutaan. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 3 jutaan ya antara Aerox Alpha Turbo Ultimate dengan NMAX Turbo Tex-Max. Yuk langsung saja kita bandingkan detailnya. Jadi secara desain dan tampilan konsepnya sudah berbeda teman-teman ya. Kalau untuk Aerox sendiri ini arahnya lebih ke anak muda, ngabres ya. Tampilannya garang dan agresif, tampilannya racing look banget. Sedangkan untuk NMAX sendiri ini cocok digunakan di segala usia, baik itu yang masih muda ataupun sudah tua, ini cocok naik NMAX teman-teman. Untuk desainnya juga garang dan agresif. Nah kalau untuk NMAX sendiri ini cocok digunakan untuk harian ataupun touring. Sedangkan untuk Aerox ini lebih cocok digunakan untuk sehari-hari ya. Oke, kita bahas detailnya teman-teman. Jadi yang pertama dari bagian depan untuk Aerox sendiri dia punya batok kepala dengan desain yang runcing-runcing. Di bagian tengah terdapat visor. Nah untuk yang tipe Turbo Ultimate ini dia dapat dua visor sekaligus. Jadi ada yang hitam, ada yang oranye seperti ini. Jadi kalian akan dapatkan dua visor ketika membeli motor ini. Kemudian untuk bagian bodi depannya ini desainnya juga serba runcing ya, lancip-lancip seperti ini teman-teman. Di bagian tengah terdapat dasi bahan plastik kasar, ada logo Yamaha. Untuk teksturnya dibintik-bintik. Nah, dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya. Untuk warnanya ini yang versi turbo dia menggunakan warna dark silver. Jadi silver tapi gelap ya, seperti ini ya. Ke arah abu-abu seperti itu warnanya. Kemudian diberikan balutan stripping warna oranye garis di bagian kiri dan kanannya bertuliskan Aerox. Nah, di sini terdapat stripping Turbo Ultimate. Jadi yang versi Turbo Ultimate sendiri dia sudah dapat damper teman-teman. Nah, di versi tertinggi ini ya. Kemudian di bagian pencahayaan untuk Aerox sendiri dia desainnya seperti mata, jadi terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk headlampnya sudah menggunakan LED projector blok seperti ini. Nah, jadi desainnya kotak seperti ini teman-teman untuk LED projectornya. Nah, di bagian frame luarnya di sini menggunakan bahan plastik kasar, desainnya maju ke depan jadi seperti winglet, terdapat tekstur ala-ala karbon resin. Nah, di bagian atas terdapat DRL memanjang seperti ini dan ada sen di bagian ujungnya sudah menggunakan LED. Jadi di bagian pencahayaan untuk Aerox Turbo sendiri sudah full LED. Nah, detail dari bagian depannya kurang lebih seperti ini. Ganteng, garang dan agresif banget ya. Nah, jika kita bandingkan dengan Yamaha NMAX, jadi untuk NMAX sendiri jika kita lihat di bagian depan ini terdapat visor. Untuk visor bawaannya warnanya smoke teman-teman ya. Warnanya smoke gelap, ada dudukan plat nomor tepat berada di depan visornya. Ini kebetulan sudah diganti menggunakan warna clear atau bening. Nah, kemudian untuk bagian bodinya sendiri di NMAX Turbo sendiri dia menggunakan warna magma black. Nah, beda dengan Aerox-nya yang dark silver. Kalau untuk NMAX Turbo dia menggunakan magma black seperti ini. Nah, jadi warna coklat tua kemerah-merahan seperti magma, warnanya juga doff. Kemudian di bagian tengahnya dipadukan dengan warna hitam. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian pencahayaan sudah sama-sama LED projector, namun bedanya di NMAX dia menggunakan desain yang tumpuk. Nah, ditumpuk antara bagian atas dan bagian bawahnya. Kalau di Aerox seperti mata, kalau di NMAX dia numpuk ya atas bawah. Kemudian ada DRL juga di bagian kanan kiri warna putih dan ada sen di bagian kanannya. Untuk sennya juga sudah LED ya. Jadi baik NMAX ataupun Aerox sekarang sennya tidak lagi di sayap teman-teman, sudah dipindah ke atas semua. Kemudian di bagian bawahnya sini ada tambahan plastik kasar warna hitam. Nah, doff seperti ini dengan tekstur seperti kulit jeruk ya. Nah, desainnya dari bagian depan jika kita bandingkan seperti ini kurang lebih dari Yamaha Aerox Turbo jika dibandingkan dengan NMAX Turbo. Kalian lebih suka yang mana nih dari segi tampilan dan desainnya? Tulis di kolom komen ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor kaki-kaki teman-teman. Jadi untuk bagian suspensi depannya sama-sama teleskopik ya, baik di Aerox maupun di NMAX. Nah, untuk fendernya di NMAX seperti ini, tengahnya plastik kasar, kuping sampingnya plastik halus, ada stripping tulisan ABS. Pengereman untuk disnya non-wave, di bagian tengah terdapat grid dan sensor ABS ya. Kaliper menggunakan satu piston teman-teman. Untuk ban depan di NMAX 110/70, ringnya 13, velgnya menggunakan desain berbentuk V, dicat menggunakan warna emas tua seperti ini. Nah, ini dia tampilan dari
kaki-kaki Yamaha NMAX Turbo Tex-Max. Kemudian jika kita bandingkan dengan Aerox teman-teman, jadi di bagian fendernya untuk Aerox sendiri plastik kasarnya ada di bagian kuping sampingnya, sedangkan di bagian tengahnya ini plastik halus, kebalikan dari NMAX ya, yang plastik kasarnya di tengah. Ada stripping ABS, suspensinya teleskopik, pengeremannya sama dengan NMAX, desainnya sama persis, disnya di bagian tengah terdapat grid dan sensor ABS, kaliper menggunakan satu piston teman-teman. Desain velgnya juga sama antara NMAX dan Aerox, sama persis. Dia menggunakan desain berbentuk V, tapi untuk Aerox sendiri dicat menggunakan warna orange teman-teman. Nah, perbandingannya dari sisi sebelah kiri, tampilan velg dan disnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bannya sendiri di Aerox 110/80, ringnya 14 sudah tubeless teman-teman. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih tampilan dari velgnya teman-teman? Jadi desainnya sama persis ya antara NMAX dengan Aerox di bagian velg dan pengeremannya. Nah, untuk bagian bodi samping Aerox sendiri, dia bodinya mundur ke belakang seperti ini. Jadi desainnya runcing, mundur ke belakang, ada lekukan, kemudian runcing lagi di bagian ujungnya. Menggunakan warna dark silver, ada tarikan garis warna oranye, bertuliskan Yamaha di bagian atas, dan ada emblem SP atau spesial ya. Sisanya full polos. Nah, jika kita bandingkan dengan NMAX, NMAX dia seperti ini teman-teman. Jadi desainnya dia turun ke bawah, di bagian samping sini dia tipis. Nah, karena memang digunakan untuk pijakan kaki yang naik ke atas. Kemudian ke bagian bawah dia kembali lebar desainnya. Dia polos, hanya ada emblem Yamaha di bagian atas dan ada emblem ini dia NMAX Tex-Max di bagian sisi sebelah kirinya. Nah, jika kita lihat dari sisi sebelah kiri depan, perbandingannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi terlihat di Aerox malah lebih besar teman-teman ya. Di area bodi depannya dia lebih gambot, terlihat lebih kekar, lebih besar ya jika dibandingkan dengan NMAX. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih? Desain anak muda atau desain segala usia di NMAX? Tulis pendapatnya di kolom komen ya. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya teman-teman. Jadi di bagian kokpitnya untuk speedometernya sudah sama-sama full digital TFT. Kita akan nyalakan sama-sama. Ini yang NMAX kita nyalakan, kemudian yang Aerox-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk Aerox sendiri, dia speedometernya full digital TFT dengan layar yang kotak memanjang. Nah, ini nyalanya bisa diatur, bisa warna hitam, bisa warna putih. Nah, di bagian atas ada indikator RPM atau tachometer, ada indikator jam, kemudian di bagian sebelah kiri ada riding mode, jadi bisa S mode dan T mode, dan ada Y shift, jadi 1, 2, dan 3. Kemudian ada trip 1, trip 2, indikator bahan bakar, ada kecepatan dan traction control. Untuk menu-menunya seperti ini di Aerox ya, jadi ada musik, ada navigasi. Kalau untuk navigasinya di Aerox dia menggunakan Google Map, jadi bukan Garmin. Kemudian ada notifikasi, ada cuaca, dan ada pengaturan atau setting. Nah, biasanya dia simpel ya, jadi kotak memanjang seperti ini dengan tulisan Yamaha di bagian atasnya. Sisanya menggunakan warna full hitam seperti ini. Sedangkan indikator seperti ABS dan lain-lain ada di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, jika kita lihat di NMAX Turbo, NMAX Turbo dia menggunakan desain yang tumpuk teman-teman. Jadi di bagian atasnya digital biasa, bawahnya TFT, jadi lebih bervariasi ya. Di bagian atas ada indikator kecepatan, indikator bahan bakar, dan ada odo yang bisa kita rubah ke trip juga. Kemudian di bagian bawah di sini ada indikator jam, kemudian ada riding mode, jadi bisa kita arahkan ke S maupun ke T, sama seperti di Aerox. Kemudian di bagian bawahnya dia ada, ini dia, indikator modenya, dan ada indikator Y shift-nya. Dia lebih besar ya indikator Y shift-nya. Kemudian di area tengahnya di sini terdapat RPM atau tachometer. Dia desainnya lebih lebar ya untuk di NMAX Turbo teman-teman. Sedangkan untuk indikator lain seperti sen ada di bagian atas kanan kiri, kemudian TCS, ini dia keyless, CVT, ABS dia ada di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menu-menunya dia sama seperti Aerox ya, ada musik, ada auto trip, ada tampilan meter. Nah, ini dia auto trip, ini untuk merubah tampilan di bagian atas. Jadi mau ditampilkan odo atau tripnya. Kemudian ada tampilan meter, ada navigasi, ada notifikasi, ada cuaca, dan kembali ke setelan. Nah, bedanya kalau di NMAX dia navigasinya menggunakan Garmin teman-teman. Jadi bukan Google Map ya. Kalau di NMAX ini keunggulannya dia terlihat petanya, tampilan petanya menggunakan Garmin. Sedangkan untuk Aerox sendiri dia hanya petunjuk arah. Jadi tidak terlihat navigasinya, dia hanya terlihat petunjuk arah. Andaikan belok kanan dia akan memberikan
notifikasi belok kanan, belok kiri seperti itu. Sedangkan di NMAX dia full ada tampilan mapnya teman-teman. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau kalian lebih suka yang mana nih secara tampilan speedometer antara NMAX Turbo jika dibandingkan dengan Aerox Alpha Turbo. Kalau Aerox dia lebih ke R1 ya tampilannya, mirip sekali speedometernya dengan speedometer R1 teman-teman. Nah tampilan fullnya seperti ini. Ini di Aerox, ini di NMAX. Nah ini dia. Untuk tombol-tombol di bagian stang juga sangat mirip teman-teman. Jika kita lihat di Aerox, di sisi sebelah kiri ada tombol mode, lampu jarak jauh, jarak dekat, ada tombol menu. Jadi ada enter atau OK, ada naik, turun, sen, klakson, kemudian home dan back, dan ada Y shift di sisi sebelah kiri bawah. Sedangkan di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan starter. Nah jika kita lihat di NMAX juga sama persis, ada tombol mode, lampu jarak jauh, jarak dekat, ada sen, kemudian ada tombol menu atas bawah dan enter atau OK, ada tombol home dan back, ada klakson dan Y shift. Sama persis ya tombol-tombolnya kalau di versi turbo, baik itu Aerox ataupun NMAX. Ada triple S, kemudian ada hazard dan ada starter teman-teman. Nah di NMAX dia stangnya juga dibalut dengan cover seperti ini, jadi desainnya di belakang ya, di belakang speedometernya. Ini menggunakan full plastik kasar, ada logo Yamaha 3D dengan pemanis warna abu-abu tua atau silver di bagian kanan dan kirinya. Oke, secara keseluruhan di bagian dashboard seperti ini untuk NMAX Turbo Tex-Mex. Ini untuk Aerox Turbo Ultimate. Kalian lebih suka yang mana teman-teman? Di Aerox dia kesannya memang garang banget teman-teman ya. Ada lekukan-lekukan yang ke dalam seperti ini, kemudian ada logo Yamaha. Nih ya, cakep. Jadi tergantung selera nih, kalian lebih suka desain yang anak muda banget atau yang segala usia nih, NMAX Turbo. Kemudian turun ya ke bagian dashboard teman-teman. Untuk NMAX sendiri dia punya dua laci kiri dan kanan. Di sebelah kiri lacinya terbuka, ada power charging atau power outlet, sudah Type C teman-teman. Jadi tinggal colok ya. Kemudian untuk keamanan sudah keyless, posisi knopnya ada di bagian tengah. Ada dua tombol fuel dan seat untuk membuka tangki dan joknya. Sedangkan di sebelah kanan lacinya tertutup. Nah tampilannya seperti ini sudah waterproof ya, atau tahan air. Nah kemudian untuk Aerox sendiri dia lacinya satu saja teman-teman, hanya di sebelah kiri. Ini dia, jadi ketika kita buka di dalamnya juga ada power charging, power outlet, tapi belum Type C, dia menggunakan tipe USB. Nah itu bedanya. Kemudian di bagian sebelah kanan ada knop ya. Nah keamanannya sama-sama mengandalkan kunci stang, belum ada alarm, hanya ada answer back ya. Di sebelah kanannya di sini juga terdapat dua tombol fuel dan seat ya untuk membuka tangki dan joknya teman-teman. Nah sudah sama-sama terdapat Y connected tentunya yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometer, baik itu di Aerox maupun di NMAX teman-teman. Nah seperti ini. Tampilan knopnya kalau di NMAX dia full hitam, sedangkan di Aerox dia ada pemanis silver seperti ini. Tuh ya. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya, nah kedua motor ini sama-sama menggunakan dek depan atau dek punggung. Untuk Aerox sendiri kapasitasnya hanya di 5,5 liter. Sedangkan di NMAX ini lebih besar di 7,1 liter teman-teman. Jadi memang motor ini lebih cocok digunakan untuk touring karena kapasitas tangkinya juga lebih besar ya. 7,1 dibandingkan dengan 5,5. Terus selisihnya berapa? Banyak ya. Nah, untuk tampilan di bagian tengah di NMAX ini dia lebih ramping teman-teman. Seperti ini, lebih ramping area tengahnya. Sedangkan di Aerox dia terlihat lebih lebar. Nah untuk posisi riding Aerox ini terdapat dua posisi, yaitu posisi datar ke depan dan ada posisi naik ke belakang. Kalau kalian pengen tampilannya ala-ala pembalap ya, kaki kalian bisa dinaikkan di belakang sini. Sedangkan untuk NMAX dia lebih mementingkan kenyamanan teman-teman, karena menggunakan posisi riding dua seperti ini. Jadi ada posisi standar mundur ke belakang dan naik ke atas. Itulah kenapa motor ini memang lebih cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh, untuk touring lebih cocok pakai NMAX dibandingkan dengan Aerox ya. Kalau Aerox racing look nih, kalau kalian pengen tampilannya ala-ala pembalap, nah bisa pakai Aerox. Tapi kalau pengen touring jarak jauh, nyari kenyamanan, bisa ambil NMAX. Nah tampilannya seperti ini, perbandingan di bagian step floornya. Tuh ya, NMAX ada naik, sedangkan di Aerox mundur ke belakang. Oke lanjut, sekarang kita bandingkan di bagian joknya teman-teman. Untuk joknya sendiri terlihat di Aerox lebih naik ke atas. Nah untuk NMAX sendiri dia lebih landai, walaupun di bagian tengah dia ada pemisah seperti ini, tapi tidak terlalu naik ya di area tengahnya sini. Nah untuk NMAX menurut saya tampilannya lebih sporty joknya, menggunakan warna full hitam seperti ini. Nah yang membuat tampilannya makin oke, ada desain garis-garis di bagian tengah, ada emboss tulisan NMAX. Teksturnya beda, di bagian tengah dia halus, depannya kasar, belakangnya juga kasar. Ada tambahan pemanis jahitan warna kuning. Ini ya tampilan joknya di
NMAX Turbo teman-teman, khusus di Tex-Mex ya. Nah, sedangkan di Aerox, untuk Aerox sendiri dia lebih naik teman-teman. Jadi di area tengahnya sini dia sangat kerasa sekali naiknya. Nih ya, jarak antara belakang dan depannya ini bener-bener dalam sekali. Nah, seperti ini ya, naiknya tinggi. Kalau di NMAX dia lebih landai. Kemudian joknya dia menggunakan paduan dua warna, abu-abu dan hitam. Nah, seperti ini. Sama-sama ada emboss Aerox, jahitannya menggunakan warna merah. Tapi di bagian tengahnya sini tidak ada pemanis garis-garis seperti di NMAX. Jadi di NMAX dia lebih sporty ya tampilan joknya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk NMAX seperti ini tampilan joknya. Ini untuk Aerox dia lebih simple. Kemudian untuk bagasinya sendiri kapasitasnya sama keduanya di 25 literan. Ini untuk Aerox tampilan bagasinya. Ini untuk NMAX. Nah, tapi keunggulan dari Aerox teman-teman, joknya ini dia bisa maju ke depan, full sampai ke depan seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan barang ke dalam bagasi itu lebih leluasa ya, tidak terhalang oleh joknya. Ini bisa maju full ke depan. Nah, seperti ini. Sedangkan di NMAX, untuk NMAX sendiri dia hanya setengah. Memang agak terganggu ketika kita memasukkan barang-barang ke dalam bagasi. Kepala kita suka mentok ke ujung joknya ya. Dia nggak bisa maju lagi ke depan. Itu sih plus minusnya. Kemudian tampilan di bagian bodi belakang untuk NMAX sendiri, dia desain bodi belakangnya lebar, dia lebar ke belakang. Stop lampnya sudah LED ya, sudah LED, desainnya terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Nah, seperti ini. Nah, dia modelnya garis, tarikan garis warna merah, tapi reflektornya warna smoke, jadi tampilannya gelap. Ada logo Yamaha di bagian tengah. Untuk frame luarnya menggunakan bahan plastik kasar. Sennya ada di bagian bawah sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah LED juga ya. Sedangkan untuk Aerox sendiri, bagian bodi belakangnya dia runcing. Memang tampilannya racing look banget ala-ala R1. Jadi untuk stop lampnya dia simple, memanjang ke bawah seperti ini. Nah, tarikan ke bawah, sennya desainnya nongol keluar. Jadi menggunakan fender gantung seperti ini desainnya. Sudah LED juga teman-teman. Ada lampu penerangan plat nomor. Untuk fendernya tampilannya juga lebih sporty ya. Jadi ada beberapa lekukan seperti ini. Nah, ada mata kucing di bagian ujung bawahnya. Kemudian untuk Aerox sendiri dia behelnya ada di dalam sini, di balik bodinya ya. Jadi desainnya ngumpet, jadi tidak terlihat behel di bagian atas. Sedangkan untuk NMAX sendiri dia terdapat behel besi seperti ini teman-teman. Nah, terdapat behel besi. Untuk fendernya lebih lebar, Ada lampu penerangan plat nomor di bagian tengah. Ada mata kucing di bagian atas, kanan kiri desainnya bulat. Di ujung lagi juga ada mata kucing. Kemudian untuk warnanya di sini menggunakan dark silver di Aerox ya, dengan logo Yamaha di bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Dengan garis tarikan garis warna oranye bertuliskan Aerox menggunakan emblem warna smoke. Sedangkan di NMAX seperti ini tampilannya. Magma black warnanya dengan emblem bertuliskan NMAX ya. Nah, warnanya emas. Nah, secara tampilan bodi belakang teman-teman lebih suka yang mana nih dari Yamaha Aerox Turbo Ultimate jika dibandingkan dengan NMAX Turbo Tex-Mex? Nah, kalian lebih suka yang desain racing look, runcing-runcing, atau desain yang lebar dan garang seperti di NMAX? Coba komen di bawah teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang teman-teman ya. Jadi kedua motor ini menggunakan mesin yang sama persis teman-teman, teknologinya juga sama. Jadi untuk Aerox sendiri ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Nah, sudah VVA dan sudah dibekali dengan YE CVT. Ini dia kita melihat emblemnya YE CVT di bagian cover filter udaranya. Jadi untuk bukaan dan tutupan puli depannya tidak lagi menggunakan roller, melainkan menggunakan sensor elektronik. Nah, desain di bagian CVT-nya covernya ini sama persis dengan NMAX, jadi full hitam, desain belakangnya bulat, warnanya hitam glossy dengan tekstur bintik-bintik bertuliskan Yamaha. Ini tampilannya di Aerox, sedangkan ini tampilannya di NMAX. Sama persis teman-teman, sama sekali tidak ada perbedaan di bagian tampilan CVT dan filter udaranya. Karena mesinnya sama, teknologi yang digunakan juga sama. Kemudian di bagian suspensi belakang sama-sama menggunakan sok tabung. Ini dia tampilan di Yamaha Aerox, menggunakan tabung berwarna emas muda seperti ini. Sedangkan di NMAX Turbo Tex-Mex, nah tabungnya dia warnanya sedikit lebih tua, jadi emas tua arahnya ke coklat-coklatan seperti itu. Tapi sudah sama-sama menggunakan double shock dan sudah shock tabung teman-teman. Kemudian di bagian pengereman sudah sama-sama disc brake, jadi sudah disc brake depan belakang. Nah, jika kita lihat di sini untuk tampilan disc dan kalipernya juga sama persis. Jadi baik di NMAX maupun di Aerox sama-sama menggunakan kaliper satu piston teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi depan belakang satu piston. Untuk NMAX ban belakang 130/70, ringnya 13. Kemudian di Aerox sendiri ban belakangnya dia menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14. Nah, jadi untuk Aerox ya ringnya lebih besar ya, 14 teman-teman. Tampilan di bagian
Kap radiatornya juga sama. Ini tampilan di NMAX Turbo seperti ini. Plastik kasar dengan desain kisi-kisi yang melengkung di bagian tengah. Hitam glossy, teksturnya bintik-bintik. Sedangkan di Aerox dia seperti ini. Sama persis teman-teman. Untuk knalpotnya juga sama, hanya saja covernya yang beda ya. Untuk NMAX di tipe Turbo Tex-Mex dia covernya standar seperti ini. Sedangkan di Aerox di tipe Turbo Ultimate dia covernya seperti ini, spesial. Jadi warna hitam dipadukan dengan warna dark silver. Sedangkan jika di NMAX Turbo Tex-Mex Ultimate sama-sama Ultimate itu covernya juga seperti itu teman-teman. Nah jadi dapat dua cover ya. Di Aerox kalau kalian beli yang Ultimate dapat dua cover. Cover standar yang seperti ini dan cover yang spesial. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk swing armnya di sini dicat sama-sama menggunakan warna hitam glossy. Dan sekarang kita lihat tampilan pencahayaannya ketika dinyalakan. Baik di NMAX Turbo Tex-Mex maupun di Aerox Alpha Turbo Ultimate. Kita sama-sama nyalakan pencahayaannya dari speedometernya sampai dengan lampu-lampunya teman-teman. Ini tampilan di bagian speedometer atau panel meter dari NMAX Turbo Tex-Mex seperti ini. Ini tampilan di bagian speedometer untuk Aerox Alpha Turbo Ultimate. Nah sekarang kita lihat tampilan di bagian stop lampnya. Ini dia stop lamp dari NMAX Turbo Tex-Mex seperti ini. Desainnya terpisah antara bagian kanan dan kiri. Sennya ada di bagian bawah. Sedangkan ini untuk Aerox ya. Nah desain stop lampnya lebih simple. Seperti R1 dengan sen yang nongol keluar sudah LED, desainnya ramping. Ini tampilannya, perbandingan dari bagian stop lampnya. Kalian lebih suka yang mana nih? Kemudian kita akan lihat pencahayaannya dari bagian depan. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk Aerox dia desainnya seperti mata, terpisah antara bagian kanan dan kiri. Sennya ada di bagian atas. Untuk NMAX dia menggunakan desain yang menyatu, LED projector 2 titik. Ada DRL di bagian kanan dan kirinya seperti mata. Dan sennya ada di bagian samping bawah. Ini dia perbandingannya. Kalian lebih pilih yang mana? Aerox Alpha Turbo Ultimate atau NMAX Turbo Tex-Mex? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.